Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat lancar. Berbicara tentang pemasangan distributor ya, atau delco ya, orang sini bilangnya delco, di mobil, utamanya mobil Plati ya. Kebetulan kami di sini pegang mobil Forza atau mesin carry ya, sama seperti ini, carry 1000 atau Katana atau Kijang ya. Intinya tipe-tipe delco menggunakan gigi seperti ini ya, atau tipe Plati seperti ini. Di sini kami sedikit bikin tutorial sederhana. Barangkali di sini ada kawan-kawan yang masih bingung untuk cara pemasangan delco khususnya mobil Platina, karena untuk mobil CDI ya, untuk mobil CDI itu biasanya tidak mungkin bisa salah untuk pemasangannya. Beda dengan mobil Plati seperti ini, pemasangannya bisa terjadi salah ya, sangat besar kemungkinan salah, karena posisi pemasangan delco di sini walaupun salah posisi delco atau distributornya itu masih tetap bisa masuk. Beda dengan mobil-mobil CDI ya, yang sudah menggunakan CDI, biasanya untuk posisi terbalik atau salah posisi itu tidak mungkin bisa masuk. Untuk langkah awal ya, apabila kawan-kawan di sini bingung setelah melakukan pembongkaran atau pencabutan delco di sini, untuk langkah awal yang kawan-kawan lakukan adalah mencari titik top ya. Untuk yang utama adalah titik top di bagian roda gila ya. Kalau untuk Forza di sini roda gila. Di sini ada huruf T ya. Kebetulan sudah kami kasih marking seperti ini, warna pink. Kemudian ada tonjolan di sini plat ya, seperti ini. Pastikan untuk posisinya itu lurus. Untuk tonjolan plat ini lurus ke huruf T yang ada di bagian roda gila. Atau bisa dari depan ya, di sini di puli biasanya ada juga di bagian puli timing belt, cuma harus bongkar dulu bagian puli kipasnya. Biasanya juga ada titik top dan tanda panah. Kemudian apabila sudah dipastikan untuk posisi titik top di sini lurus ya, untuk langkah selanjutnya atau kebiasaan kami di sini adalah mencari top tersebut, top 1 atau top 4. Masalahnya untuk posisi roda gila, walaupun di huruf T ya, walaupun di huruf T ada dua kemungkinan di sini, bisa di top 1 atau di top 4. Karena untuk posisi top 1 dan top 4, untuk titik di roda gilanya atau di bagian crankshaftnya di depan, untuk topnya itu masih titik yang itu juga. Untuk memastikan di mesin tersebut ya, untuk memastikan apakah mesin itu posisinya di top 1 dan top 4, kebiasaan kami adalah melihat kondisi klep. Kawan-kawan tinggal buka cover klepnya ya. Untuk bautnya sudah kami kendorkan atau sudah kami buka seperti ini. Kawan-kawan tinggal buka seperti ini. Kawan-kawan cari ya, cari posisi klep mana yang netral antara silinder 1 dan silinder 4. Untuk yang 2 silinder ini tidak usah diragukan ya. Intinya 2 klep yang ini dan 2 klep yang ini. Cari posisi netral. Netral di sini adalah posisi klep yang tidak ada tekanan. Contohnya seperti ini ya. Ini untuk posisinya top 4. Kami menyebutnya top 4 ya. Karena untuk posisi klep yang longgar itu posisi klep silinder 4, tepatnya yang ini, 2 klep yang ini, intake dan exhaust yang ini. Sementara bagian ini ada tekanan ya. Atau ada juga opsi melihat tanda di bagian cam di dalam, camshaft ya, posisinya di dalam. Biasanya untuk Suzuki di sini ada tanda panah. Apabila posisi tanda panahnya lurus ke bagian cowakan, biasanya di sini ada cowakan, berarti posisi tanda panahnya ke atas. Sudah bisa dipastikan untuk posisi topnya itu top 4. Karena untuk unit Suzuki ya, utamanya untuk unit Suzuki ini berbeda dengan mobil-mobil lain. Kalau kebanyakan mobil ya, apabila posisi gigi noken as untuk titiknya itu ketemu di bagian cover atau di bagian head, lurus dengan gigi yang ada di bagian noken as, biasanya itu kebanyakan mobil selain Suzuki itu top 1. Jadi yang netral itu bagian silinder yang ini. Cuma untuk mobil Suzuki kebanyakan atau hampir semuanya
apabila tanda panah atau titiknya itu lurus ke bagian titik top yang ada di bagian cover timing, sudah dipastikan klep atau di bagian topnya itu top 4. Seperti contohnya mobil ini, kalau dibuka ini sudah dipastikan tanda panahnya menghadap ke atas. Kurang lebih untuk patongannya hanya seperti itu di bagian mesinnya. Jadi pastikan untuk bagian roda gilanya di bagian lubang yang tadi ya, lubang yang ini lurus, titik top dengan plat tonjolannya. Kemudian pastikan juga untuk posisi klepnya itu di bagian silinder yang mana yang netral seperti ini. Apabila seperti contohnya mobil ini atau mesin ini, untuk klepnya itu yang netral, posisi silinder nomor 4, berarti untuk posisi rotor, tepatnya ini ya, posisi rotor ini harus dipastikan lurus ke bagian kabel busi nomor 4. Posisinya di bagian tutup delco, di sini ada angkanya ya. Bisa kelihatan angka 2, angka 3. Kita cari angka 4, berarti yang ini ya. Untuk posisi kap delconya, tutup delconya seperti ini ya nantinya. Karena untuk posisi tutup ini tidak mungkin terbalik ya. Ini beda, ada cowakan seperti ini. Kemudian ini polos. Jadi untuk posisi tutup ini tidak mungkin bisa terbalik. Kita pasangkan ke bagian delconya ya, atau ke bagian distributornya di sini. Berarti posisinya untuk nantinya itu terpasangnya seperti ini. Kita cari busi nomor 4. Berarti posisinya yang ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Berarti posisi rotornya harus menghadap seperti ini. Apabila sudah pas seperti ini, sudah dipastikan mesinnya itu hidup. Namun yang jangan sampai salah ya di sini. Karena untuk pemasangan delco di sini untuk giginya itu miring ya. Miring seperti ini, tidak lurus ya. Biasanya apabila posisi dimasukkan seperti ini, pas posisi distributor mau masuk keseluruhan ya, masuk seperti ini, posisi rotornya itu berputar, bisa kelihatan ya. Jangan sampai terkecoh ya untuk kawan-kawan. Jadi untuk yang jadi patokan itu adalah finishingnya. Jadi apabila posisi distributor sudah terpasang seperti ini, sudah masuk keseluruhan, dipastikan untuk ujung atau menghadapnya rotor ini ke arah busi nomor 4, tepatnya yang kami sebutkan tadi. Jangan sampai untuk posisi kabel busi yang ini dijadikan patokan awal seperti ini. Kalau misalnya seperti ini ya, kami kasih contoh seperti ini. Memang posisi awalnya itu lurus ya. Posisi busi nomor 4 kan di sini posisinya. Tapi ketika dimasukkan seperti ini sudah dipastikan untuk rotornya itu berputar sebelah kiri. Makanya mohon dipastikan berarti pemasangannya itu kita ambil satu gigi ke sini dengan tujuan untuk finishingnya itu bisa lurus seperti ini. Ketika ini terpasang, untuk posisinya ini di tengah ya, untuk bautnya, baut pengikat yang ini seperti ini. Untuk rotornya itu sudah lurus ke bagian kabel busi nomor 4. Kalau memang posisi top di bagian klepnya itu nomor 4. Kalau misalnya kawan-kawan kebetulan untuk memutar crankshaft posisinya di nomor 1, berarti untuk posisi rotor yang ini harus lurus ke bagian kabel busi nomor 1. Berarti posisinya berbalik 180 derajat. Berarti ke sini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, apabila sudah lurus seperti itu, kawan-kawan tinggal coba hidupkan. Nanti kawan-kawan bisa setel untuk pasnya atau ringan gasnya itu di mana. Dengan setelan di bagian sini ya. Kurang lebih untuk cara memasang distributor atau delco khususnya mobil Platina ya, atau mobil Corsa. Cuma kebanyakan mobil rumusnya hanya seperti itu. Takutnya di sini ada kawan-kawan yang belum paham atau lupa ya cara pemasangannya. Caranya kurang lebih seperti itu. Kita coba ya. Kita coba pasang di mobil ini. Karena untuk mobil atau unit ini posisinya top 4, kita luruskan
ke kabel busi nomor 4 ya. Berarti posisinya seperti ini. Kebetulan ini posisinya kami katakan sudah pas ya, sudah lurus seperti ini. Tidak usah dicabut lagi. Kita pasang bautnya. Kemudian kita pasang cover klepnya. Kita coba hidupkan ya. Kabelnya hanya 2 biji seperti ini. Kabel ke bagian kondensor dan ke bagian grounding coil ini yang ini. Kita coba pasang dulu cover klepnya. Kita kencangkan baut yang ini, kemudian kita nanti coba start untuk mobilnya. Kita lanjut untuk distributornya sudah terpasang ya. Untuk cover klepnya juga sudah kami pasang. Kita coba tes hidupkan ya. Mesinnya sudah hidup ya, seperti ini. Untuk penyetelan di bagian distributor ya, tepatnya baut yang ini kita paskan, nanti tergantung ringan di gasnya itu posisinya di mana. Cara pemasangan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pemasangan distributor khususnya mobil yang masih menggunakan platina mungkin hanya seperti itu ya. Untuk langkah-langkahnya atau rumusnya hanya seperti itu. Dan kemudian untuk penyetelan nahpur ya, kalau kami menyebutnya nahpur di sini. Kalau nah itu maksudnya memundurkan pengapian ya, mengikuti tanda panah di sini, berarti posisinya ke sini. Kalau dipurkan itu istilah kami berarti dimajukan untuk pengapiannya, berarti melawan putaran distributor, berarti ke sini. Untuk penyetelan yang ini kita bisa berpatokan ke stasioner ya. Kita perhatikan untuk stasionernya itu kita cari yang paling halus atau berpatokan ke centokan gas. Kita cari centokannya itu yang paling ringan. Yang paling ringan di sini dalam batasan untuk posisi knockingnya itu tidak terlalu keras ya. Untuk posisi knocking ketika mesin berat. Karena apabila terlalu pur ya atau terlalu maju untuk pengapiannya, biasanya untuk starternya itu berat. Namun apabila terlalu mundur ya, kalau tidak pas, biasanya untuk angkatan atau dicentoknya itu posisi gas dikagetkan itu biasanya nyendat. Itu setelannya dari sini. Kurang lebih hanya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan tutorial dari kami di sini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang masih belum tahu atau masih bingung untuk cara memasang distributor khususnya mobil yang masih platina atau khususnya mobil Forza. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.